Bab 473. Hanya dengan tinju bahuang. Dalam diskusi orang-orang, Harley sekali lagi membunuh seorang murid panggung Feng Yun dengan pedang. Kita tidak bermusuhan, kamu yang membawakan masalah ini untuk dirimu sendiri. Harley berekspresi dingin dengan tangannya memegang pedang Cixiao yang sedang meneteskan darah. Dia menggerakkan leher sambil berjalan ke salah satu arah. Pakaiannya berlumuran darah, seluruh tubuhnya penuh dengan aura jahat dan berekspresi dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Beberapa hari ini, dia benar-benar menyerang dengan liar. Namun, seperti yang ia katakan, mereka sama sekali tidak bermusuhan. Segala sesuatu yang terjadi ini akibat dari ulah mereka sendiri. Dunia kultivator memang lebih kejam dari yang dibayangkan. Pasti ada salah satu pihak yang meninggal dari kedua belah pihak yang bertarung. Jika tidak mati pada saat ini, suatu hari nanti akan menjadi bencana. Langit perlahan-lahan menjadi malam dan sepi. Harley dengan seluruh tubuhnya yang berlumuran darah sekali lagi dipaksa memasuki pegunungan. Namun, kali ini bukanlah master keluarga Yang dan istana Haus Darah, melainkan master dari keluarga murid panggung Feng Yun yang ia bunuh. Memang benar, dia membunuh terlalu banyak orang, yang menambah banyak musuh. Dari kepungan kali ini, dia berkali-kali hampir terbunuh karena master yang mengejarnya benar-benar sangat banyak. Di luar pegunungan penuh dengan orang-orang, ada yang ingin membunuh Harley dan ada juga yang datang dari segala arah untuk menyaksikan pertunjukan. Membunuhnya tidak perlu dilakukan oleh para senior. Pada akhirnya, seorang pemuda berjalan keluar dari kumpulan orang-orang itu. Dia melepaskan jubah hitam yang dikenakan dan menampilkan penampilan aslinya. Sosok ini sungguh aneh. Dia memiliki rambut panjang dan berwarna ungu, juga terdapat pola garis yang aneh di pertengahan alisnya dan dikelilingi oleh dua jenis aura yang berwarna hitam dan putih, yang mirip dengan energi pedang Yin dan yang milik Reynard. Timothy. Segera ada orang yang mengenali asal-usul pemuda ini. Dia adalah Timothy. Timothy, peringkat ke-9 dari panggung Feng Yun. Itu benar. Akhirnya murid 10 besar panggung Feng Yun beraksi. Kali ini, Harry bertemu dengan lawan yang kuat, yang peringkatnya jauh lebih tinggi darinya. Kami menginginkannya dalam kondisi hidup. Ketika melihat Timothy, para sosok tua itu berteriak, "Dia membunuh cucuku, aku ingin menghisap darahnya hingga kering, memakan dagingnya hingga habis. Aku ingin dia merasakan hidup tidak lebih baik daripada mati." Mereka yang membunuhku terlebih dulu. Di dalam pegunungan itu, terdengar suara Harley yang berkata, "Kalian benar-benar sia-sia menjadi seorang senior. Padahal kalian tahu bahwa mereka tidak bisa melawanku, tapi masih membiarkan mereka datang. Kalian benar-benar mencari masalah untuk diri sendiri. Kamu." Setelah ditegur oleh Harley dan ditambah dengan amarah dalam perut, sekelompok sosok tua itu ingin masuk dan membunuhnya. "Para senior, serahkan padaku." Timothy tersenyum sambil melihat pegunungan di depannya, seolah-olah dia dapat melihat posisi Harley meskipun dihalangi oleh banyak gunung besar. Dia berkata, "Harry, ayo keluar bertarung denganku. Mati di tanganku tidak memalukan. Jika kamu ingin bertarung, masuklah." Harley berekspresi dingin, dia melihat keluar dengan tenang, seolah-olah dia juga dapat melihat Timothy melalui banyaknya gunung besar itu. "Apakah kamu takut kematianmu terlalu memalukan?" Timothy tersenyum ketika mendengar ucapan Harley. "Benar, aku takut kematianmu terlalu memalukan." Harley tersenyum dingin dan berkata, "Begitu banyak orang yang menunggu di luar untuk membunuhku, apakah kamu kira aku bodoh? Jika ingin bertarung, masuklah, jika tidak ingin bertarung, pergi dari sini. Kamu mencari mati." Ekspresi Timothy menjadi dingin dan seketika bergegas masuk ke dalam pegunungan. "Ayo kita masuk dan lihat pertarungan mereka." Segera ada orang yang mengikuti mereka. Brak.
Seketika, seberkas cahaya dingin menembak keluar dari dalam pegunungan dan orang-orang yang mengikuti mereka itu seketika tertusuk di tempat dan jatuh dari ruang hampa. Kali ini hanyalah peringatan. Jika diulangi lagi, aku akan langsung membunuh kalian. Terdengar suara Harley yang dingin dari dalam pegunungan. Dia berkata, dan jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam pertempuran ini, aku akan langsung membunuhnya. Ketegasan Harley membuat orang-orang yang datang menonton pertunjukan itu seketika ketakutan. Namun mengingat ucapan Harley itu, sebagian besar orang merinding. Mereka percaya bahwa Harley bisa melakukan apa yang dia katakan. Dia bahkan berani mengganggu keberadaan yang kuat seperti Istana Haus Darah dan membunuh begitu banyak murid panggung Feng Yun. Bagi mereka, Harley adalah orang gila. Karena dia adalah orang gila, tentu saja bisa melakukan apapun. Manusia ini sangat kejam, dia harus dimakamkan di pegunungan naga tersembunyi ini. Sekelompok sosok tua itu menunjukkan ekspresi kejam. Orang-orang yang ingin membunuh Harley itu pada dasarnya sudah membuat keputusan. Tidak peduli Timothy dapat mengalahkan Harley atau tidak, mereka tetap akan menyerang bersamaan dan harus membunuh Harley. Jika tidak, dengan membiarkan orang gila seperti ini hidup di dunia, suatu hari nanti pasti akan membawakan bencana. Di dalam pegunungan, seiring dengan masuknya Timothy, Harley juga mundur tanpa henti dan berusaha memasuki kedalaman pegunungan. Ketika tiba di depan sebuah dinding batu, Harley perlahan menghentikan langkah kaki. Meskipun kamu bersembunyi di ujung bumi, kamu juga tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Timothy bergegas menghampirinya bagaikan seberkas cahaya ilahi. Dia membuka mulut dan memuntahkan sebilah pedang pembunuh serta mengarahkannya ke pertengahan alis Harley. Segel surgawi Yin Yang. Timothy sekali lagi mengeluarkan kekuatan gaib yang kuat. Dua jenis aura hitam dan putih yang mengelilinginya berkumpul di telapak tangannya. Dia kemudian menyatukannya dan menekan dunia. Hari ini, aku hanya menggunakan tinju Bahuang untuk membunuhmu. Harley maju dan tetap menggunakan tinju Bahuang. Brak. Seketika, segel surgawi Yin Yang itu langsung ditembus oleh pukulan Harley dan Timothy pun terguncang hingga mundur tanpa henti dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kali ia melihat Harry dan peringkatnya juga lebih tinggi daripada Harry. Namun sekarang tampaknya dia terlalu meremehkan Harry yang berada pada peringkat ke-10 ini. Tinju Bahuang. Ketika Timothy merasa aneh, Harley telah menghampirinya bagaikan monster pada zaman primitif dan bertindak dengan tinju Bahuang yang tiada taranya. Timothy mendengus dingin, ia tidak mundur dan menyambutnya dengan telapak tangan. Pukulan ini menghancurkan seluruh telapak tangan Timothy dan mundur tanpa henti. Ekspresinya berubah dari aneh menjadi terkejut, karena dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dan mendominasi dari tinju Harley. Aku benar-benar meremehkanmu. Timothy kemudian mengeluarkan sebilah pedang pembunuh, lalu menggigit ujung lidahnya dan memasukkan darah ke dalam pedang pembunuh itu. Teng, teng. Seketika, pedang pembunuh itu berbunyi dan abjad kuno yang aneh muncul pada pedang tersebut. Pada saat yang sama ketika Timothy sedang memasukkan kekuatan spiritual tanpa henti, cahaya pedang menembak keluar. Dapat terlihat bahwa energi pedang yang kuat itu adalah jurus terkuat dari serangan tunggal. Jurus pedang terbang. Seiring dengan teriakan Timothy, sebuah pedang yang kuat menembus ruang dan langsung menuju pertengahan alis Harley. Namun yang mengejutkannya adalah Harley tidak melindungi diri, melainkan tetap bergegas ke arahnya. Di tempat itu, darah memercik dan pundak Harley ditembus oleh pedang. Tinju Bahuang. Pada saat ini, Harley menggabungkan 3 jenis metode rahasia dari tinju Bahuang. Kekuatan dari 4 jenis jurus rahasia yang digabungkan itu menghantam wajah Timothy dengan kuat. Seketika, Timothy terbang keluar,
wajahnya yang bersih seketika diserang hingga membengkok dan bekas tinjuan yang merah juga sangat menonjol. Metode apa yang masih kamu miliki? Harley bergegas menghampirinya dan sekali lagi mengeluarkan tinjunya. Tinju tiada taraf dari tinju Bahuang, kekuatan dari telapak petir, kekuatan ilahi berbentuk naga dari Mighty Dragon dan kekuatan tinju mengguncang gunung bersatu dengan sempurna pada saat ini. Timothy yang baru saja menstabilkan tubuhnya dipaksa untuk berlindung. Namun, tinju Harley telah tiba sebelum tudung pelindungnya sepenuhnya memadat. Bersambung. Bab 474, dimusnahkan lagi. Brak. Dengan satu pukulan, tudung pelindung Timothy yang belum sepenuhnya memadat itu seketika hancur. Dengan satu pukulan, Timothy sekali lagi terbang keluar dan dia menabrak dinding batu yang keras menjadi sebuah gua. Harley sama sekali tidak memberinya kesempatan, ia langsung bergegas memasuki gua itu bagaikan monster dari zaman primitif. Brak, brak. Meskipun terlihat dua bayangan manusia, tetapi hanya terdengar suara yang keras dari dalam gua. Brak. Hingga seluruh dinding batu itu runtuh, Harley terbang keluar dengan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Aku akan membuatmu merasa hidup tidak lebih baik daripada mati. Hancuran batu seketika terbang ke atas dan Timothy yang berlumuran darah perlahan berjalan keluar. Pada saat ini, penampilannya telah banyak berubah. Rambut ungunya telah menjadi warna darah, juga terdapat abjad kuno berwarna merah darah di pertengahan alisnya dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura darah. Yang terutama adalah darah di bawah kakinya telah berkumpul membentuk lautan darah. Jika dilihat lebih dekat, dapat terlihat jiwa dendam yang berteriak kesakitan dari lautan darah itu. Aku hanya perlu menggunakan tinju Bahuang untuk membunuhmu. Harley tetap tidak menggunakan jurus rahasia lainnya, tinju Bahuang miliknya tetap sangat mendominasi. Brak, brak. Dengan satu pukulan, kedua orang itu mundur ke belakang. Bunuh. Serang. Keduanya segera menstabilkan tubuh dan sekali lagi bergegas menyerang pihak lain. Di satu sisi, tubuh Timothy penuh dengan aura darah, kakinya menginjak lautan darah dengan jiwa dendam yang berteriak, ditambah dengan rambutnya yang berserakan dan wajahnya yang seram, ia tampak seperti iblis jahat. Di sisi lain, seluruh tubuh Harley penuh dengan aura darah emas, dengan cahaya keemasan yang bersinar dan menyilaukan. Wajahnya tampak dingin dan tatapannya penuh dengan keyakinan. Dia bagaikan dewa tempur dengan keyakinan yang tak terkalahkan. Brak, brak. Adegan pertempuran kedua orang itu sangat luar biasa dan satu persatu gunung besar runtuh. Namun, meskipun Timothy meningkatkan kekuatan tempur dengan metode larangan, kultivasinya tetap jauh lebih buruk. Selain itu, tidak peduli metode rahasia apapun yang ia gunakan, Harley tetap hanya menggunakan tinju Bahuang dari awal pertempuran dan tinjunya lebih mendominasi daripada tinju sebelumnya, yang menyerang Timothy hingga tidak pernah menyerang kembali. Seluruh tubuhnya hampir saja diserang Harley hingga hancur. Bunuh dia. Seiring dengan teriakan Timothy, seberkas cahaya darah muncul dari pertengahan alisnya dan memasuki ruang hampa. Dilihat lebih dekat, itu adalah senjata spiritual atribut miliknya, yang seharusnya berbentuk kendi iblis pemurnian, namun berwarna merah darah. Hong, hong. Kekuatan tekanan kendi iblis pemurnian sangat kuat dan bukan senjata spiritual biasa. Selain itu, bahan yang digunakan untuk memurnikannya juga tidak biasa. Aura merah darah yang mengalir itu bersatu dan bagaikan air terjun berwarna merah darah. Tinju Bahuang. Namun, Harley tetap menggunakan tinju Bahuang. Brak, brak. Satu demi satu pukulan menyerang kendi iblis pemurnian dan tangan Harley tampak segera meledak.
Namun seiring dengan serangan setiap pukulan, cahaya darah pada kendi iblis pemurnian itu berkurang dengan cepat. Kendi iblis pemurnian yang besar mulai bergoyang dan Timothy juga muntah darah dan mundur. Melihat Harley menyerang senjata spiritual dengan tangannya, kekuatan Harley telah jauh melampaui perkiraan Timothy. Pada saat ini, di luar pegunungan ada banyak mata yang melihat pertarungan di dalam, namun tiada satu pun yang berani masuk. Ada banyak orang yang ingin melihat dengan mata surgawi, namun dihalangi oleh sebuah kekuatan misterius. Bagus, sebelum bertarung dengan Timothy, Harley telah membentuk larangan untuk menghalangi orang di luar itu mengintip. Mengapa masih belum keluar? Setelah waktu yang lama, seseorang bergumam. Tampaknya, kekuatan mereka setara. Setelah bertarung begitu lama, mereka tetap tidak keluar. Peringkat Harry 2 tingkat lebih rendah, tapi dia benar-benar luar biasa. Meskipun luar biasa, dia tetap akan dibunuh. Sosok sebelumnya yang ingin ikut masuk itu mengutuknya dengan ekspresi kejam. Mungkin dia marah karena sebelumnya Harley bertindak terhadapnya. Ada yang keluar, ada yang keluar. Di antara suara diskusi orang-orang, seseorang yang bermata tajam telah berteriak. Mendengar teriakannya, tatapan semua orang tertuju ke arah itu. Di sana, seseorang sedang berlari keluar dengan tubuhnya yang berlumuran darah dan tersandung-sandung, mungkin karena formasi larangan yang membuat kondisi di sana penuh dengan kabut, membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas sosok itu adalah Timothy atau Harley. "Senior, tolong aku!" Teriakan selanjutnya membuat tatapan semua orang berkedut. Itu Timothy. Yang berteriak ternyata adalah Timothy. Mungkinkah dia yang kalah? Ketika sedang berbicara, Timothy dengan penampilan yang mengejutkan telah muncul di depan orang-orang secara samar. Ketika melihat kondisi Timothy, semua orang itu menarik napas ketakutan. Apakah itu manusia? Seluruh tubuhnya tidak lagi berbentuk manusia dan penuh dengan darah, bahkan ada tulang putih yang menonjol keluar, juga terdapat lubang darah dengan bekas tinju di depan dadanya, yang tampaknya ditembus oleh tinju. Salah satu lengannya telah hancur dan lengannya yang satu lagi juga terkulai, mungkin telah patah. Terkhusus kepalanya, yang hanya tersisa setengah dan setengahnya lagi seharusnya sudah meledak. Ini, adegan yang begitu mengejutkan membuat semua orang seketika tercengang di tempat. "Tolong aku, senior." Timothy yang terhuyung-huyung telah mendekati pintu keluar. Ia melihat sekelompok sosok tua yang ingin membunuh Harley itu dengan ekspresi ketakutan dan memohon. "Kamu kalah." Sekelompok sosok tua itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Jika tidak, menurutmu aku yang akan kalah?" Terdengar suara dingin dari pegunungan itu. Kemudian, sebatang tombak pernak hitam menembak keluar bagaikan seberkas cahaya ilahi berwarna hitam, yang menembus ruang hampa dan kecepatannya sangat kuat. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Timothy yang baru saja keluar dari pegunungan itu langsung ditembus. Mungkin karena kekuatan tombak perang terlalu kuat, mengakibatkan tubuhnya terbang sejauh puluhan meter, kemudian terpaku erat di ruang hampa. Dunia jatuh dalam keheningan pada saat ini. Semua orang mengangkat kepala melihat Timothy yang mati dipaku pada ruang hampa itu. Kematiannya sangat tidak enak dipandang, dia bahkan terlihat ketakutan meskipun sudah meninggal. Pada saat tertentu, sosok pertama tanpa sadar menelan air liur. Timothy meninggal. Dia yang berada pada peringkat ke-9 dibunuh oleh Harry. Ini, bagaimana mungkin? Masuk dan bunuh dia, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Sekelompok orang tua itu kemudian merespon, mereka memasuki pegunungan dengan senjata spiritual yang mengerikan melayang di atas kepala mereka masing-masing. Kekuatan Harley membuat mereka merasa terancam. Namun, tepat ketika Timothy mati terpaku dan semua orang terkejut, Harley telah pergi dari ujung lain pegunungan itu.
Meskipun Harley telah pergi, kejadian di sini segera tersebar ke seluruh dinasti Dacu dalam waktu setengah hari dan seluruh dinasti Dacu seketika menjadi kacau. Kamu berkemampuan melakukan itu. Di keluarga bangsawan Sekte Langit, setelah Hans mendengar berita ini, meskipun wajahnya tampak sedikit aneh, dia tetap tersenyum tenang. Dia bahkan membunuh Timothy. Benar-benar tidak kuduga. Olive dan Stephanie di samping sedikit membuka mulut dan merasa pusing. Sudah kukatakan, leluhur Sekte Langit membelai janggutnya dengan lembut. Tatapannya penuh dengan kebanggaan dan tersenyum senang. Dia berkata, Harley, masa depanmu ditakdirkan untuk memimpin sebuah era. Aku terlalu meremehkan Master Yan Huang ini. Bram dari kota Chungqiu tidak lupa untuk membicarakannya saat memimpin formasi batasan wilayah. Timothy dibunuh. Di luar kota Chungqiu, setelah mendengar berita ini, kedua mata Morgan seketika memerah. Hanya Timothy yang mati, biarkan saja. Di sampingnya, Tetua Changji tersenyum dan berkata, seberapa kuat pun dia, mungkinkah dia lebih kuat daripada putra suci istana haus darah? Bersambung.